Sebuah serangan udara Israel kembali memicu kecaman dunia. Kali ini, sasarannya adalah gedung sekolah yang sedang difungsikan sebagai tempat penampungan warga sipil. Berikut beberapa poin penting dari tragedi ini. 1. Lokasi serangan, sekolah PBB di Gaza. Serangan mematikan ini terjadi di sebuah gedung sekolah yang terletak di wilayah padat penduduk di Gaza. Sekolah tersebut dikelola oleh UNRWA, yaitu badan PBB yang bertugas membantu pengungsi Palestina. Awalnya, sekolah ini merupakan tempat belajar mengajar bagi anak-anak di Gaza. Namun, sejak konflik militer kembali pecah, bangunan ini berubah fungsi menjadi tempat penampungan darurat bagi warga sipil yang kehilangan tempat tinggal. Setidaknya ada ratusan pengungsi, termasuk perempuan dan anak-anak, yang berlindung di dalam gedung sekolah saat serangan terjadi. Mereka datang dari berbagai wilayah di Gaza yang sebelumnya telah dibombardir. Serangan ini semakin memperlihatkan betapa tidak amannya fasilitas sipil di tengah konflik, bahkan saat tempat tersebut berada di bawah pengawasan langsung lembaga internasional seperti PBB. 2. Jumlah korban, 16 orang tewas. Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak yang saat itu sedang berlindung di dalam gedung sekolah. Selain korban jiwa, serangan ini juga menyebabkan puluhan orang luka-luka, beberapa di antaranya mengalami cedera serius. Tim penyelamat sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi di lokasi yang masih belum aman dan terus dipantau oleh drone militer. Hingga kini, diperkirakan masih ada korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Tim kemanusiaan yang mencoba masuk ke lokasi pun menghadapi tantangan besar, mulai dari akses terbatas hingga risiko serangan lanjutan. Tragedi ini kembali menegaskan bahwa warga sipil menjadi pihak yang paling menderita di tengah konflik bersenjata yang tak kunjung usai. 3. Israel mengklaim ada target militan. Militer Israel mengklaim bahwa serangan tersebut menyasar kelompok militan yang diduga tengah beroperasi dari dalam atau di sekitar gedung sekolah yang menjadi sasaran. Menurut pernyataan resmi dari pihak Israel, mereka memiliki intelijen yang menunjukkan keberadaan elemen bersenjata di lokasi tersebut. Namun hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh media maupun lembaga internasional. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa penggunaan fasilitas sipil sebagai alasan serangan menimbulkan pertanyaan serius, terutama jika tidak disertai bukti yang transparan. Apalagi, korban yang jatuh sebagian besar adalah warga sipil tak bersenjata. 4. Reaksi internasional, PBB dan NGO mengecam. Serangan terhadap sekolah yang dijadikan tempat penampungan warga sipil ini langsung menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam dan menyerukan dilakukannya investigasi menyeluruh dan independen terhadap insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa fasilitas PBB dan tempat perlindungan warga sipil tidak boleh menjadi target dalam konflik bersenjata. Sementara itu, berbagai organisasi kemanusiaan dan LSM internasional yang berada di lapangan menyebut serangan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang melindungi warga sipil di wilayah konflik. Banyak pihak juga mendesak agar dilakukan gencatan senjata segera dan peningkatan akses kemanusiaan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. 5. Kondisi di lapangan, krisis bertambah parah. Situasi di Gaza kini memasuki fase krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Dengan banyaknya sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah yang hancur akibat serangan. Warga sipil nyaris kehabisan tempat aman untuk berlindung.
Serangan terhadap fasilitas sipil, termasuk gedung-gedung yang seharusnya menjadi zona aman, membuat rasa takut dan ketidakpastian semakin merajalela. Ribuan keluarga hidup dalam kondisi serba kekurangan, tanpa listrik, air bersih, dan akses layanan kesehatan. Organisasi kemanusiaan melaporkan bahwa akses bantuan sangat terbatas, dan jumlah korban luka yang membutuhkan penanganan medis terus bertambah setiap hari.